Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-qurril mayamin wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibahil kiram, pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana sama kita ketahui, kita hadir dalam acara milad Pondok Pesantren Al-Hanif yang ke-14 dan milad Bainal Majalis yang ke-15 di bawah binaan dan hasuhan daripada Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Jazuli hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa makarallah bituri hayati wa nafa'na bi'ulumi fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya cinta, sebetulnya malam hari ini saya sudah tidak bisa hadir ke tempat ini. Tadi saya sudah kirim pengganti saya, mantu saya Habib Hanif Al-Attas. Sengaja beliau saya kirim untuk hadir, datang mewakili saya ceramah, dan saya sudah beritahukan yaitu Kiai Jazuli sejak siang tadi, karena kondisi saya batuk berat, badan demam sampai hari ini belum hilang, dan flu juga cukup berat. Tapi karena memang saya sudah azam untuk hadir di tempat ini, saya berusaha untuk hadir walaupun tidak ceramah. Tapi sampai di sini dipaksa ceramah, gawat tapi kayak Jazuli. Bu, kesian gak Habib Bu? Habib pulang dulu ya. Suara udah habis, belum jeruk dulu ah. Jangan gini kok minum jeruk. Dikit aja Bu ya. Tapi suara berat Bu. Gak apa-apa. Kedengeran di belakang? Kedengeran semua? Jadi kemarin saya habis safari dakwah dari Lampung lanjut ke Aceh, karena memang di dua tempat ini ada misi dakwah yang sangat berat. Di Lampung banyak masyarakat yang tidak ngerti apa-apa, terpengaruh saudara dengan propagandanya para begal nasab. Jadi itu perlu diklarifikasi. Sementara di Aceh situasi memanas karena ada yang mau nyolong pulaunya Aceh. Bu, pulau mau dicolong Bu? Bu,
Bu, yang mau nyolong menteri lagi sama gubernur. Gubernurnya ponakan si dia. Lo tahu si dia gak? Tahu si dia? Paham? Lu jangan nyebut, tapi yang sebut benar. Masya Allah. Jadi kita aksakan ke sana, kita lakukan silaturahim ke pimpinan-pimpinan daerah di Aceh, saudara. Kita dakwah di tengah umat, dan alhamdulillah semua terkendali. Alhamdulillah. Dikasih jalan. Sallu ala Nabi. Ya, dikasih jalan, dibuka jalan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah kita lanjutkan ya ikhwan. Saudara, Aceh ini, saudara, adalah pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara. Seluruh Nusantara belum kenal Islam. Di Aceh sudah didirikan kerajaan Islam. Ada kerajaan Islam Perak, ada kerajaan Islam Samudra Pasai. Jadi Aceh, saudara, sebagai kakak tertua bangsa Indonesia, harus kita jaga. Jangan sampai Aceh lepas dari Indonesia. Kita ini para habaib, para ulama, mundar-mandir ke Aceh, berdakwah, bersilaturahmi, mengajak orang Aceh untuk cinta negeri, cinta tanah air. Itu nggak mudah. Bertahun-tahun kita lakukan bersama-sama, jatuh bangun, saudara, sampai akhirnya Aceh mau menerima kita semua. Saudara, Aceh ini berbeda. Saya kalau ceramah di Jakarta, Pulau Jawa, Kalimantan, Maluku, Ambon, di mana tempat, termasuk di sini. Kalau saya mau tanya semua di sini, mau Indonesia bubar? Jawab yang kompak. Mau Indonesia bubar? Mau Indonesia hancur? Mau Indonesia lenyap? Di mana-mana saya ceramah begitu, kecuali di Aceh. Di Aceh begitu kita tanya, mau Indonesia bubar? Itu ribuan orang rame-rame jawab mau. Mau Indonesia lenyap? Mau. Mau Indonesia hilang? Mau. Jadi jangan coba-coba di atas mimbar di Aceh nanya mau gak Indonesia bubar? Teriak mau semua, saudara. Ada
Kenapa? Saudara, kalau kita melihat situasi kondisi psikologis masyarakat Aceh, wajar orang Aceh menjawab begitu, saudara. Kenapa? Sebab saudara, mereka ini sudah berulang kali dikhianati. Berulang kali dibohongi, bahkan sempat diberlakukan dom di Aceh dari tahun 89 sampai 98, dom daerah operasi militer, saudara. Puluhan tahun mereka perang. Dengan tentara Indonesia. Puluhan tahun mereka, saudara, mengalami penderitaan. Puluhan ribu orang Aceh yang dibunuh, yang perempuan, yang anak-anak, yang dewasa, yang kecil. Berapa banyak perempuan yang diperkosa, berapa banyak bapaknya yang dibunuh depan anaknya, saudara. Jadi Aceh ini, saudara, puluhan tahun itu hidup dalam tekanan. Setelah tsunami ada titik terang. Tsunami 2004, 2005, atas dorongan habaib ulama, kiai kepada pemerintah pusat supaya berdamai dengan gerakan Aceh Merdeka, saudara. Alhamdulillah, tanggal 15 Agustus 2005 terjadi perdamaian. Sudah damai. Dari 2005 sampai 2025 tidak ada lagi perang di Aceh. Tidak ada lagi penculikan, pembunuhan di Aceh. Tidak ada lagi pemerkosaan di Aceh. Aceh hidup tenang, Aceh hidup aman, dan ada perjanjian damai antara Aceh, gerakan Aceh Merdeka, dengan pemerintah Indonesia. Banyak poin-poin perjanjian yang sampai hari ini pemerintah pusat Indonesia belum memenuhi. Sebagian sudah dipenuhi, sebagian poin perjanjian sudah direalisasi, sebagian lagi belum, saudara. Tapi kita minta kepada masyarakat Aceh sabar, dorong terus pusat supaya merealisasikan. Jangan perang lagi, jangan ribut lagi. Saudara, meredam konflik di Aceh itu bukan perkara mudah, saudara. Bukan perkara sulit. Kita merasakan langsung. Makanya di tahun 2004 ketika terjadi tsunami, saya bawa laskar, saudara, dari luar Aceh, dari Jawa, Kalimantan, sebagian Sumatera, Sulawesi, bahkan dari Ambon, 1000 laskar dan relawan kita bawa untuk evakuasi mayat. Ribuan mayat yang kami urus. Setelah 2 bulan kami duduk di Aceh, saya didatangi oleh Mayor Jenderal Safri Samsuddin yang sekarang jadi Menteri Pertahanan. Saat itu beliau masih jadi
Kapuspen sudah datang. Beliau datang ke kemah saya di malam hari. Beliau tanya, Habib sudah 2 bulan duduk di Aceh mengevakuasi mayat. Saya mau tanya, apa pandangan Habib tentang gerakan Aceh Merdeka? Saya sampaikan kepada Pak Safri Samsudin secara singkat saja. Saya tidak bisa sampaikan keseluruhan di sini, singkat saja. Saya sampaikan, Pak Safri, saya keliling Aceh. Saya lihat, saya dengar hampir setiap rumah di Aceh di dalamnya ada gang. Orang gang itu gerakan Aceh Merdeka. Setiap rumah di dalamnya ada gang. Imam bapaknya jadi gang, atau anaknya, atau pamannya, atau cucunya. Setiap rumah ada gang. Artinya apa? Saya sampaikan ke Pak Safri. Artinya apa, saudara? Artinya gerakan Aceh Merdeka didukung oleh rakyat Aceh. Setiap rumah ada kok gangnya. Terus saya sampaikan ke Pak Safri, kalau tentara Indonesia memilih perang lawan Aceh, sampai kapan? Aceh selama 350 tahun dijajah Belanda Indonesia. Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Satu-satunya provinsi yang tidak pernah nyerah kepada Belanda, yang tidak pernah padam perangnya, setiap hari perang lawan Belanda, adalah Aceh. Ya, kawan. Sekarang kalau Belanda menjajah Aceh 350 tahun, dia lawan. Apa Pak Safri pikir tentara Indonesia datang berbuat kekerasan di Aceh, Aceh diam? Aceh bakal melawan. Dan kalau perang Indonesia lawan Aceh, menang jadi arang, kalah jadi abu. Terus beliau tanya, saran Habib apa? Sebelum saya berikan saran, saya ingatkan dulu kepada beliau, tidak ada satu pertempuran dan peperangan di dunia ini yang bisa menang lawan kelompok yang didukung masyarakatnya. Enggak ada. Kalau gak didukung oleh masyarakat, Indonesia gak bakal menang. Kalaupun menang, membutuhkan waktu yang sangat panjang dan korban akan banyak. Kesian Aceh saudara kita, TNI saudara kita, kenapa harus diadu? Akhirnya beliau tanya, baik, kalau gitu saran Habib, saran saya di tahun 90 di bulan Juni tahun 99, Front Pembela Islam pernah buat proposal perdamaian Aceh, dan itu kita serahkan kepada Panglima ABRI Jenderal Wiranto, dan saya diundang dengan pengurus FPI ke Mabes TNI Cilangkap, diskusi dengan Kaster ABRI, Kepala Staf Teritorial ABRI, yang
saat itu dipegang oleh Maijen Saudara Susilo Bambang Yudhoyono SBY, didampingi Pak Sudi Silalahi dan ada Pak Safri Samsudin. Jadi saya katakan, kita pernah berikan proposal perdamaian Aceh, tolong itu dipelajari lagi. Saya mengusulkan damai, segera damai. Mumpung ada tsunami, Aceh sedang bersedih berduka, bantu habis-habisan, ajak mereka damai. Saya yakin mereka mau berdamai. Pak Safri setelah pertemuan terbang ke Jakarta, lapor ke Panglima, lapor ke Bapak Presiden, dan akhirnya diutuslah Bapak Yusuf Kalla membuka dialog dengan kelompok GAM. Akhirnya setahun kemudian ada perdamaian Helsinki, damai sampai hari ini. Saya tanya semua, bagus tidak? Jujur jawab Pak, bagus tidak? Saudara, perjanjian Helsinki itu diperoleh setelah puluhan tahun perang, pertumpahan darah, penindasan, puluhan ribu jadi korban. Saudara, luka hati Aceh sangat dalam. Mestinya perdamaian itu dijaga. Aceh jangan diganggu, saudara. Begitu lagi tenang Aceh, tahu-tahu Mendagri di Jakarta bikin surat keputusan 4 pulau Aceh ditarik, dijadikan milik Sumatera Utara. Ngamuk orang Aceh, saudara. Ini bukan soal pulau, ini bukan soal tanah, ini soal harga diri. Karena dalam perjanjian disebut 4 pulau tersebut milik Aceh. Gak boleh kita khianat, gak boleh kita langgar, saudara. Jadi yang dilakukan Mendagri dengan wakilnya sangat berbahaya, saudara. Itu bisa memicu perang. Orang Aceh semua siap angkat senjata, siap perang, siap merdeka. Masya Allah. Makanya saya kirim pesan ke istana lewat orang-orang dekat presiden, saudara, supaya masalah Aceh segera dituntaskan. Jangan nunggu seminggu, 2 minggu, bahaya. Saya minta segera, dan saya pun langsung berangkat ke Aceh, saudara, untuk meredam. Kalau besok perang, siapa tanggung jawab? Alhamdulillah, istana merespon dengan baik. Bapak Presiden Prabowo hari Selasa kemarin dari Rusia memimpin rapat dengan Menteri Dalam Negeri di Indonesia dan langsung memutuskan 4 pulau itu milik Aceh, jangan diganggu. Alhamdulillah. Saya tanya, bagus tidak? Bagus tidak? Yang jadi persoalan, saudara, menteri-menteri seperti ini yang tolol tapi sok tahu.
Ini wakil menterinya juga udah goblok, sombong lagi saudara. Hati-hati bikin keputusan. Kalian pejabat, jangan sampai ngadu domba bangsa, mecah belah negara. Kita setelah mati, saudara, berdakwah di Aceh supaya cinta Indonesia dirusak oleh menteri-menteri semacam ini, saudara. Maka saya minta kepada Bapak Presiden, menteri semacam ini dan wakil menterinya pecah. Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi menteri kok seenaknya bikin keputusan, saudara. Apa dia nggak tahu kalau di Aceh ini bukan daerah biasa, saudara, berbahaya. Makanya tadi saya ngomong, ada mubalik ceramah di Aceh, siap setuju Indonesia bersatu? Tidak. Setuju mau kalau Indonesia bubar? Mau. Begitu jawabnya, saudara. Kenapa? Luka hati mereka belum sembuh. Menyembuhkan luka hati yang istrinya diperkosa, putrinya diperkosa, saudara, bapak ibunya dibunuh, itu perlu puluhan tahun, saudara. Sabar. Kami para habaib, para ulama datang ke Aceh merangkul mereka, saudara, supaya mereka mau damai. Berhasil kok. Orang Aceh sudah pasrah, siap damai, jangan disakiti lagi. Betul? Betul? Itu saja saya mau sampaikan malam ini. Saya tidak mau bicara banyak karena udah gak kuat ya, Pak. Cukup segini saja. Selanjutnya saya ingin mengingatkan semua, jaga baik-baik NKRI ini. Jangan sampai NKRI bubar. Setuju? Siap berjuang? Siap bersatu? Sekarang kita sama-sama membawakan nasyid aksi bela Islam untuk membangkitkan semangat persatuan kita di bawah Al-Quran. Silakan Habib Muhammad. Tim Hadra dibantu. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami semua, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
صلوا على النبي. اللهم صل وسلم